Orang Kristen atau yang sering kita singkat dengan OTEN emang suka usil kalau lagi berdebat, lagi berdialog, lagi berdiskusi sama sahabat-sahabat kita umat Islam. Seringkali kita menggunakan topik 72 orang bidadari di surganya umat Islam. Nah, buat teman-teman yang belum tahu mengenai topik tersebut, aku jelaskan secara singkat. Jadi dalam hadis Nabi ada tertulis bahwa Allah akan menikahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan 72 orang bidadari. Bahkan ketika sahabat Nabi bertanya kepada Nabi mengenai apakah boleh kita menyetubuhi 72 bidadari tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa kita diberikan kekuatan untuk menyetubuhi 100 orang bidadari dalam satu hari. Tapi beda Islam, beda Kristen. Di dalam kekristenan kita tidak pernah diajarkan bahwa di surga nanti ada kawin mawin atau ada kawin dan dikawinkan. Apalagi mengenai bidadari, apalagi bidadara. Tidak ada hal demikian di dalam kekristenan. Kita diajarkan bahwa surganya kita adalah tentang kekudusan di mana orang-orang akan hidup seperti malaikat yang tugasnya hanyalah menyembah Tuhan yang kita cintai selama kita berada di bumi. Tetapi uniknya teman-teman, setelah aku mengupload postingan ini, ada komentar mengenai 100 orang istri yang nantinya akan diberikan oleh Yesus kepada kita. Gila emang ketika aku baca komentarnya. Dikatakan begini oleh akun yang bernama Kumer Banten. Gak usah terlalu munafik bro, katanya. Pelajari kitabmu baik-baik aja. Tapi ingat, jangan cuma terjemahan doang dan satu versi. Pelajari sumber sebanyak mungkin, literasi dan lain-lain. Kemudian dia mengatakan begini, 72 bidadari Allah gugat sedangkan Yesus menjanjikan 100 istri. Di surga nggak Allah komplain. Standar macam apa ini? Nah, aku bingung kan dari mana dia tahu 100 orang istri? Di mana ayatnya? Kemudian dia mengatakan begini dalam komentarnya yang selanjutnya. Gue hoax, WKWKWK. Sorry, gue bukan OTEN yang modal mangap dan asumsi. Astagfirullah. Kita modal mangap dan asumsi ya. Gue lebih suka ngomong berbasis data. Allah tanya no adminmu, maksudnya aku. Gak berani dia debat sama gue Gak berani dia debat sama gue harus berbasis data. Kan gue udah bilang dari awal, baca kitabmu baik-baik dari berbagai sumber, jangan cuma satu versi. Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya, Allah bilang hoax, bro kakak. Nih gue kasih bocoran dikit, lo baca Matius 19 ayat 29. Tapi dari berbagai sumber ya. Jadi Kumer Banten mengatakan bahwa Yesus menjanjikan 100 orang istri di dalam Matius 19 ayat 29. Jadi mari kita langsung lihat saja Matius 19 ayat 29. Apakah di situ Yesus janjiin 100 orang istri atau hoax? Shalom alaikum bishimi suamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini pembahasannya agak unik teman-teman. Kita akan membahas apakah benar bahwa Yesus menjanjikan 100 orang istri ya, 100 orang istri di surga nanti. Nah, dikatakan bahwa kisi-kisinya adalah Matius 19 ayat 29. Kalau dalam LAI berbunyi begini. Dan setiap orang yang karena namaku, nama Yesus, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Memang dalam LAI tidak ada tulisan mengenai istri. Di mana nanti perbedaannya akan aku jelaskan pada video selanjutnya. Mari kita lihat dalam bahasa Yunani. Dikatakan dalam teks aslinya, Kaipas hostis dan siapapun
Afeken yang meninggalkan, apa yang ditinggalkan? Oikias, rumah-rumah. He atau adelphos, saudara-saudara laki-laki. He atau adelphas, saudara-saudara perempuan. He atau patera, ayah. He metera, ibu. He ginaika atau istri. He tekna atau anak-anak. He agros atau lahan. Heneken tomo onomatos, demi namaku, nama Yesus. Hekaton taplasiona, akan 100 kali lipat ya. Lensetai, akan diberikan kepadanya. Kaizoen, dan hidup aionion, hidup kekal. Kleronomesei, akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 19 ayat 29, Yesus secara simpel mengatakan, siapa saja yang meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibu atau istrinya, atau apalagi anak-anaknya, atau lahannya, ladangnya, akan menerima 100 kali lipat kalau dia meninggalkannya demi nama Yesus Kristus. Dan menurut logika dari sahabat kita Kumer Banten, 100 kali lipat ini berbicara bahwa Yesus akan memberikan 100 orang istri di kemudian hari. Nah, ada dua alasan kenapa logikanya salah. Yang pertama, Yesus sendiri mengatakan bahwa di surga nanti pada hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Bisa kita lihat ayatnya di dalam Matius 22 ayat 29, ketika mereka lagi berbicara mengenai kawin waktu itu. Yesus mengatakan begini, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di surga nanti tidak ada kawin-mawin. Jadi buat teman-teman yang lagi berpikir nanti di surga akan dapat cewek cantik buat dikawini, sorry guys, itu bukan surga orang Kristen. Di dalam surga Kristen kita tidak memiliki konsep demikian. Jadi ketika Kumer Banten mengatakan bahwa Yesus menjanjikan 100 orang istri, Yesus sendiri mengatakan bahwa di sana tidak ada kawin-mawin. Bagaimana dia menjanjikan 100 orang istri? Nah, alasan yang kedua kenapa logikanya salah, karena begini teman-teman. Kalau di sini Yesus menjanjikan 100 orang istri karena ada kata ginaika dan akan menerima 100 kali lipat ginaika, menerima 100 kali lipat istri, maka kita juga menerima 100 kali lipat rumah, menerima 100 kali lipat saudara laki-laki, bahkan kita menerima 100 kali lipat bapak dan menerima 100 kali lipat ibu. Di mana hal tersebut sangat mustahil. Gokil emang kalau kita berpikir seperti ini. Kita akan terjebak pada pikiran bahwa nanti di surga karena kita meninggalkan istri kita, Yesus janjikan 100 kali lipat, maka kita akan mendapatkan 100 orang istri. Itu gila namanya kalau kita berpikir seperti itu. Karena kita juga akan end up atau berakhir dengan berpikir seperti kita juga akan memiliki 100 kali lipat ayah dan 100 kali lipat ibu. Jadi berbahagialah buat teman-teman yatim dan piatu seperti aku yang udah yatim ini. Kita akan menerima 100 kali lipat ayah dan ibu. Jadi teman-teman, salah kalau kita berpikir demikian. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita emang nggak mengerti, silahkan kita belajar supaya kita mengerti. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau emang itu bukan berbicara 100 kali lipat istri, 100 kali lipat saudara laki-laki atau perempuan, rumah dan sebagainya. Lantas, apa yang dimaksudkan Yesus mengenai 100 kali lipat? Nah, kalau aku melihat ayat ini dan melihat dari keseluruhan Alkitab, Yesus menjanjikan 100 kali lipat nilai yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Di video ini aku jelaskan mengenai seorang murtadin yang meninggalkan agamanya, bahkan diusir, bahkan dikucilkan, bahkan ingin dibunuh oleh keluarganya. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, kita meninggalkan istri kita, kita meninggalkan bapak kita meninggalkan ayah kita meninggalkan anak-anak kita demi untuk mengikut Yesus, maka teman-teman di kehidupan akhir, di hari akhir, di mana kita akan dipertemukan dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan 100 kali lipat, bukan 100 kali lipat istri yang kita tinggalkan, bukan 100 kali lipat ayah yang kita tinggalkan, melainkan nilai 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan, yaitu kehidupan bersama Allah yang maha hidup, Allah yang kudus.
Nah, demikian penjelasanku. Aku harap teman-teman bisa mengerti dan jelas supaya bisa memahami bahwa Yesus sebenarnya nggak janjiin 100 istri buat orang-orang Kristen. Terima kasih buat Kumer Banten sudah boleh mengomentari komentar yang cukup unik yang bisa kita bahas pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati kamu sehat-sehat dan bahkan bisa menemukan kebenaran dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Shalom Aleichem Beshem Yeshua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan santuy. Dadah.